Eee, di sini karena tadi belum di-record ya, saya mohon izin untuk mengulangi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Rahmawati, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu. Dan yang saya hormati pemateri kita pada sore hari ini, Saudara Alvin Rifki, dan tak lupa teman-teman PGSD kelas 2022A yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah atas kirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pada sore hari ini dapat berkumpul di platform Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya selaku moderator, yakni Andini Putri Maharani, bersama tim saya. Yang pertama ada Saudari Denisa, dan ada juga Saudari Adinda. Di sini kami dari tim 2 akan membahas talk show mengenai pembelajaran satu arah, yang dimana pemateri kita pada sore hari ini yakni Saudari Alvin Rifki. Sebelum kita memasuki acara inti, yakni acara talk show, di sini saya mohon izin untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Muhammad Alvin Rifki, alamat dari Kabupaten Lamongan. Di sini beliau merupakan aktivis mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, angkatan 2019. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi Saudara Alvin Rifki ini memiliki segudang prestasi ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan memiliki beberapa pengalaman organisasi yang cukup memuaskan. Di antaranya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IMAPSI Jawa Timur. Bisa beri tepuk tangan yang meriah, kasih reaction yang meriah ya. Oke, jadi tidak langsung lama-lama, kita masuk pada acara inti, yakni pembahasan mengenai pembelajaran satu arah. Kepada pemateri kita, Saudara Kiki, dipersilahkan. Cek, 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 cek. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sudah jelas, Pak. Oke. Nah, untuk sore hari ini bisa langsung kita mulai. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini ada yang tanya itu. Mbak Andin, ini sudah direkod tak? Ini sudah saya pakai record di laptopnya. Oh, oke, siap. Nah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, terkhusus pada Mbak Andin yang sudah menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Yang saya hormati Ibu dosen maupun yang mewakilinya. Izin perkenalkan, saya Muhammad Alvin Rifki, biasanya dipanggil Bang Kiki. Ya, kurang lebih setidaknya walaupun saya di sini bukan seorang pengajar, bukan seorang guru, namun setidaknya di sini saya mampu, kapabel lah terkait metode maupun sistem pengajaran dan juga pendidikan. Sehingga salah satu indikator Mbak Andin kemarin menghubungi saya mungkin hal tersebut yang menjadi latar belakangnya. Oleh karena itu, izinkan pada sore hari ini materi bisa kita mulai. Untuk sistem penyampaian materinya ini bagaimana Mbak Andin? Jadi tanya jawab talk show gitu atau bagaimana? Mungkin bisa dikasih pengantar sedikit ya, Kak, mengenai pembelajaran satu arah Oke. itu bagaimana, nanti kita adakan tanya jawab. Oke, baik, terima kasih. Nah, eh pada kali ini, pada pertemuan kali ini, topik kita adalah pembelajaran satu arah. Ya, memang pembelajaran ini adalah suatu metode pembelajaran yang menurut saya dan mungkin juga menurut beberapa pendidik, beberapa pengajar, beberapa kalangan orang-orang yang fokus pada dunia pendidikan merupakan metode pembelajaran yang sangat mudah karena tadi disampaikan ini adalah pembelajaran satu arah. Nah, secara garis lurus, secara garis umumnya, secara garis benang merahnya, pembelajaran satu arah ini metode yang sangat mudah digunakan karena ya memang posisinya seorang guru atau seorang pendidik atau seorang pengajar itu hanya menyampaikan materi tanpa perlu melakukan interaksi-interaksi yang khusus dan lain sebagainya. Sehingga di sini posisinya guru sangat diuntungkan untuk menyampaikan materi-materinya secara leluasa sehingga siapapun guru itu pendidikan sampai sejauh apapun itu maka kebanyakan ketika memberikan suatu pengajaran atau pendidikan yang digunakan adalah pengajaran atau pembelajaran satu arah. Entah mereka sadar ataupun tidak, kebanyakan guru-guru, kebanyakan pendidik, kebanyakan pengajar juga melaksanakan metode pembelajaran dengan satu arah. Karena itu paling mudah gitu loh. Secara alam bawah sadar kita ketika disuruh memberikan suatu pelajaran, suatu pendidikan, maka yang kita sampaikan caranya yaitu menggunakan satu arah. Karena itu yang paling mudah menurut kita, paling efektif, ya paling efisien sementara ini. Cuma masih banyak banget metode-metode pembelajaran, metode-metode pendidikan, metode pengajaran yang beraneka ragam, yang mana pasti punya tujuan dan sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui bersama dalam menentukan metode kita untuk memberikan suatu materi itu kita nggak boleh semena-mena karena mohon maaf nih, karena kita hanya bisa paham mekanisme alurnya metode pembelajaran satu arah ini bukan berarti kita harus siap melakukan pembelajaran dengan cara itu ya, bukan harus gitu. Kita juga perlu untuk melakukan inovasi, melakukan kreasi. Kenapa? Karena
anak didik kita, peserta didik kita, maupun orang-orang yang menerima materi kita itu beraneka ragam. Sehingga kita juga perlu analisis kira-kira cocok nggak metode yang saya gunakan ini dengan peserta yang seperti ini. Itu. Jadi dalam menentukan metode kita dalam memberikan pengajaran atau pembelajaran itu tidak bisa semena-mena karena memang kita funnya di metode ini, kita ahlinya di metode ini. Oke lah, itu oke fine. Cuman terkadang itu apa yang kita kehendaki tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sehingga guru itu yang dituntut bukan karena anak-anak peserta didiknya mengikuti kita, tapi kita juga harus mengikuti peserta didik. Gimana sih caranya materi yang kita berikan ini bisa diterima dengan seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu. Jangan gara-gara karena kita cuma bisa metode ini, anak-anak dipaksa untuk memahami materi yang kita berikan dengan cara kita. Padahal berbeda banget setiap anak didik itu mengambil informasi. Makanya akhir-akhir ini yang lagi banyak dibicarakan ada pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajarannya itu berbeda-beda di setiap satu anak, tiap yang mereka miliki belakangnya. Mungkin di kelas itu ternyata ada anak luar negeri, ternyata di kelas itu ada anak tunarungu, ada anak tunawicara dan sebagainya. Itu pasti dalam pembelajaran kita menggunakan diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu mungkin tidak semua orang bisa melakukannya karena kita perlu banyak persiapan, perlu banyak materi dan pembekalan-pembekalan yang lainnya lah. Sehingga sementara ini asumsi saya dan saya yakin teman-teman juga maupun guru-guru yang lainnya, pembelajaran satu arah sementara ini adalah pembelajaran yang paling mudah untuk kita terapkan. Mungkin cukup terkait opening statement dari saya pada topik sore hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Andin. Baik Kak Gigi, terima kasih. Di sini kira-kira kalau bagaimana ya model pembelajaran satu alur atau satu arah ini bisa berbeda dari model pembelajaran interaktif atau kolaboratif? Oke, cukup menarik. Padahal secara mendasar pembelajaran satu arah ini, one direction ini, Habis nanti nomor apa ya? siapa ya? Pastinya pembelajarannya sangat Ini monoton, saya? pembelajaran yang sangat Sampean membosankan, ya? metode Berapa? pembelajaran yang terlalu 45 memaksakan ya? diri, peserta didik yang merasa 45, paling sampai 67 tersakiti ya? posisinya. Namun ketika diberikan pertanyaan bagaimana cara kita mengemas one direction metode pembelajaran ini bisa lebih have fun, lebih kreatif, Makan lebih tadi mengena, aku udah dan 12. juga lebih Aku 123. efektif efisien. Maka salah satu hal yang paling bisa kita kembangkan itu di media pembelajaran dan perangkat pembelajaran kita. Kenapa? Kalau kita one direction metode pengajaran kita gunakan satu arah, ternyata kita nggak bawa media, nggak bawa perangkat pembelajaran, maka selesai sudah. Anak-anak itu cuma melihat kita, anak-anak cuma mendengar kita, akhirnya mereka pesan boring dan akhirnya kadang yang ngantuk tidur, kadang malah AFK, entah ditinggal main HP, entah ditinggal dan sebagainya. Namun kalau memang kita bawa media yang unik, media yang benar-benar bisa memberikan manfaat kemudahan teman-teman dalam memahami pembelajaran maupun bawa perangkat yang bisa mempermudah proses pemahaman, itu bagi mereka akan sangat menarik walaupun kita menggunakan metode pembelajaran satu arah. Sehingga pembelajaran satu arah ini yang awalnya monoton, yang awalnya membosankan, yang awalnya menyiksa peserta didik, itu bakal menjadi seru, bakal menjadi kreatif, bakal menjadi efektif dan efisien ketika kita mau memanfaatkan, mengoptimalkan media dan juga perangkat yang ada. Ya cuman kembali lagi, kadang seorang guru itu untuk menyiapkan media dan juga perangkat itu, mohon maaf ya, bukan saya mengatakan semua, beberapa itu kadang ada yang memang males. Ya gimana ya, ngajar seadanya saja lah, ngajar pakai buku yang ada saja, terus nggak usah bawa media-media yang aneka ragam, bawa perangkat yang aneh-aneh. Kayak seolah-olah ngajar seadanya aja gitu. Nah, hal ini yang tidak saya inginkan pada teman-teman semua ini, calon-calon guru semuanya. Mungkin teman-teman ini masih muda, ayolah kita sering-sering berinovasi, sering-sering berkreasi, mencoba metode-metode pembelajaran yang menarik. Kita lihat anak didik kita paling cocok pakai metode yang apa sih, gitu loh. Sedikit sharing saja. Waktu saya praktek mengajar di SD bareng teman-teman PGSD juga waktu yang lalu, itu saya sebagai orang yang belum punya basic mengajar, belum tahu modul ajar, belum tahu RPP, belum tahu dan lain sebagainya. Ternyata waktu itu dipaksa oleh guru pamong saya untuk berubah menjadi seorang guru yang kafah kalau secara bahasa Arabnya, secara penuh, secara totalitas. Akhirnya diajarin buat RPP, diajarin buat modul ajar dan lain sebagainya. Dari sana apa ya? Pemikiran saya itu mulai muncul, pemikiran-pemikiran kreatif, mulai munculkan media-media yang kreatif, kemudian perangkat-perangkat yang unik. Sampai guru pamong saya itu, ya mohon maaf bukan ini saya menyombongkan diri, cuman saya sampaikan saja, Mas Kiki, ternyata Mas Kiki ini punya basic seorang guru gitu loh. Cuman posisinya Mas Kiki ya memang tidak sedang melakukan pembelajaran sarjana di bidang guru gitu. Cuman Mas Kiki punya apa ya, punya modal untuk menjadi seorang guru yang kreatif. Karena apa? Selama proses persiapan pembelajaran ya saya berani banget untuk melakukan inovasi-inovasi, mulai dari media pembelajaran yang bukan hanya sekedar buku atau PPT, tapi saya memberanikan diri kayak entah buat kertas, entah buat print-printan, entah buat 3 dimensi. Terkadang juga perangkat yang saya gunakan teman-teman juga perlu kayak peserta didik, minta tolong ya besok jangan lupa membawa ini, membawa itu. Ya akhirnya mereka bisa berinteraksi seperti itu. Itulah kurang lebihnya ketika ditanya bagaimana cara menjadikan pembelajaran satu arah ini bisa efektif dan efisien, ya dengan cara peningkatan media dan juga perangkat. Itu sih Kak Andin. Baik Kak Kiki. Lalu kira-kira untuk apa ya? Model pembelajaran satu arah ini kelemahan dan juga kelebihannya itu kira-kira dibandingkan lebih banyak yang mana ya kira-kira Bang Kiki? Mungkin dari teman-teman semua masih belum mengetahui kira-kira antara kelebihan dan juga kelemahan ini lebih banyak yang mana, seperti itu.
Dan kira-kira apakah cocok jika diterapkan di anak sekolah dasar? Ya, terima kasih Kak Adin atas pertanyaannya. Jadi memang menarik banget pertanyaannya. Apa sih kelebihan dan kekurangan ini? Cukup seksi untuk kita bahas. Karena penilaian kelebihan dan kekurangan itu sangat subjektif banget, sangat penilaian pribadi banget lah. Sehingga saya sampaikan pada kali ini ketika ditanya seperti itu, saya jawab. Saya menyampaikan ini secara sudut pandang saya, secara subjektif saya sendiri. Saya menyampaikan bahwa ketika tanya banyak mana kelebihan sama kekurangannya, jawaban saya ada dua. Ketika untuk seorang peserta didik, maka yang didapatkan adalah banyak kekurangan, gitu. Tapi bagi seorang guru yang didapatkan adalah banyaknya kelebihan. Sehingga ketika mau dikomparasikan, kira-kira masih banyak mana sih kelebihan ataupun kekurangannya, maka ya kita kembalikan dulu, gitu loh. Posisinya ini one direction yang gimana? One direction yang monoton. Kalau yang one direction yang monoton ya saya jawab dengan lugas saja, maka banyak banget kekurangannya, gitu. Tapi kalau ternyata one direction ini, pembelajaran satu arah ini memiliki media yang interaktif, punya perangkat yang sangat aplikatif juga, maka ya saya katakan metode pembelajaran satu arah ini sangat bermanfaat, sangat punya nilai kelebihan yang banyak, gitu. Ya kita kembalikan lagi ke posisinya masing-masing. Tapi saya yakin lah teman-teman juga punya penilaian masing-masing. Mungkin ada yang mengira, Mas ini banyak kelebihannya, kok ini banyak kekurangannya. Itu hak prerogatif teman-teman mau menilai sesuatu kayak gimana. Cuman ketika teman-teman pengen literatur, maksudnya sesuai dengan bahasa ilmiah, ya cek aja di apa di artikel-artikel ilmiah itu mesti banyak banget perbandingan kelebihan dan kekurangan non direction seperti itu. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak Gigi. Mungkin untuk beberapa pertanyaan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yakni Saudari Denisa Ramadhani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Saudara Andin atas kesempatannya untuk bertanya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana ya Kak teknologi telah mempengaruhi cara pembelajaran satu arah dilakukan dan apa dampak dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran satu arah? Oke. Semakin meningkat ternyata pertanyaannya. Saya awal tak kira itu pertanyaannya mungkin pembelajaran non direction secara konvensional, secara tradisional, secara umumnya lah. Ternyata sudah up untuk mencoba pembelajaran satu arah menggunakan teknologi. Gimana ya saya membahasnya ya? Ketika pembelajaran satu arah bertemu dengan teknologi, itu malah seharusnya semakin boring, ya semakin banyak sisi kekurangannya. Kenapa? Kalau kita pembelajaran satu arah ini secara face to face, secara bertemu langsung, saya kembalikan duduk perkaranya. Ini saya maksud pembelajaran berteknologi ini pakai Zoom atau Google Meet secara sinkronus lah, bukan secara sinkronus maupun offline cuma menggunakan teknologi. Maka banyak banget kekurangannya ketika kita pakai Zoom atau Google Meet dengan cara one direction. Mulai dari nanti peserta didiknya mungkin ya cuma togel-togel saja, mendengarkan maupun akses yang lain, nggak ada interaksi dan sebagainya. Kadang juga ditinggal tidur, soalnya nggak ada respon juga, peserta didik nggak diminta untuk melakukan respon, peserta didik juga tidak diminta untuk beraktivitas, hanya mendengarkan ceramah agama saja. Kayak yang saya sampaikan ini lebih ke one direction hasilnya. Eee, maka ya itu bakal banyak kekurangannya ketika kita menggunakan Zoom maupun Google Meet. Maksudnya ketika Zoom Google Meet kita untuk sentuhan kepada peserta didik itu sulit, gitu loh. Tapi kalau kita secara konvensional mau menyentuh peserta didik itu masih mudah. Contoh nih, ada peserta didik waktu kita menjelaskan tidur, kita masih bisa, "Ayo Aden bangun, ayo Diki dibangunkan bangku sebelahnya," dan sebagainya. Itu suatu interaksi kecil yang sangat berpengaruh besar. Tapi kalau di Zoom, ya ini agak sulit. Masa, "Mbak Andin tolong dibangunkan itu si Fatimah," kan nggak di satu lokasi, kan sulit juga. Nah, itu yang menjadi suatu kekurangan. Itu yang pertama ketika kita menggunakan platform digital Zoom maupun Google Meet ataupun semacamnya. Kemudian ketika pembelajaran satu arah ini kita gunakan dengan konvensional namun dengan bantuan teknologi, maka saya katakan pasti banyak banget manfaatnya, gitu. Mungkin contoh selama pembelajaran kita menggunakan PowerPoint, kita menggunakan ditampilkan suatu video, kemudian ditampilkan suatu gambar, suatu kuis ataupun lain sebagainya, itu semakin menjadikan pembelajaran on direction itu bakal menarik, gitu. Nah, kembali lagi ke duduk perkara yang awal, loh Mas, ketika Zoom sama Google Meet kita juga bisa kok pakai media pembelajaran yang menarik lainnya juga. Iya memang saya katakan bisa. Cuman jarang seorang guru-guru, jarang seorang pendidik, jarang seorang pengajar yang ketika memberikan pelajaran pakai Zoom atau Google Meet itu mengoptimalisasikan proses pembelajarannya dengan media-media yang ada. Padahal banyak banget aslinya. Mungkin kayak pakai Quizizz itu juga bisa banget teman-teman peserta didik itu bakal berinteraksi gitu. Kemudian atau pakai spinner nanti tanya jawab pakai spinner maupun sebagainya itu bakal menarik. Kemudian Zoom-nya nanti dengan ada reaction-reaction kemudian pakai lain sebagainya itu bakal lebih menarik lagi. Cuman ya kembali lagi, kebanyakan guru-guru pendidik itu yang umurnya mohon maaf ya 40 tahun ke atas itu mungkin jarang melakukan hal tersebut. Sehingga besar harapan kepada teman-teman ini yang masih proses pembelajaran menjadi seorang guru ya ketika dihadapkan dengan kondisi pembelajaran yang online dan pakai virtual metode dalam artian Zoom atau Google Meet, maka ya ayolah jangan sekedar
menyampaikan, tanya jawab, selesai, keluar. Jangan. Ayo coba kita optimalkan media biar ada bedanya gitu loh. Seorang guru yang sudah S1 sama seorang guru yang tidak S1. Biar ada bedanya. Seorang guru lulusan PGSD, lulusan PG PAUD, lulusan sertifikat guru-guru yang lainnya di UNESA sama yang non UNESA itu biar ada bedanya gitu. Sehingga yang dirasakan sama guru-guru waktu saya PLP di Pagesangan itu, terima kasih ya teman-teman mahasiswa. Ini ucapan salah satu guru sudah memberikan inovasi kepada kami guru-guru tua untuk bisa terus mencoba metode-metode yang baru. Sehingga waktu itu kehadiran kita ya kita kadang nge-briefing guru-guru yang tua-tua, Bu besok coba pakai metode ini nanti saya bantu. Ya akhirnya beliau-beliau mau mempelajari lah hal-hal baru tersebut. Itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sesi selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Denisa atas kesempatannya. Jadi saya Adinda ingin bertanya kepada Kak Kiki. Menurut Kak Kiki, bagaimana guru atau instruktur dapat membuat pembelajaran satu arah yang lebih menarik dan efektif bagi peserta didik? Oke, terima kasih Mbak Adinda atas pertanyaannya. Ini lebih menarik lagi. Dalam artian yang pertanyaan terakhir kan ada sudut pandang mana efektif, efisien, menarik bagi seorang peserta didik, bukan bagi seorang guru tersebut. Maka ini yang pernah saya lakukan juga di waktu saya PLP di SDN Pagesangan itu, saya benar-benar tidak awalnya saya risih banget. Ih, nggak kayak PLP-nya teman-teman yang lainnya ya. Mereka PLP tinggal ngajar, selesai pulang, selesai ngajar pulang. Kalau di saya ini kita mungkin seminggu hanya dapat 1 kali pembelajaran saja. Cuman prosesnya tuh sungguh ribet. Cuman itu sangat bermanfaat sampai hari ini. Apa? Jadi contoh nih kita mau ngajar itu hari Rabu. Maka hari Senin kita harus mengikuti pembelajaran di kelas yang akan kita ajar. Biar kita tahu gimana sih kondisi peserta didik yang ada di sana. Sehingga kita perlu observasi kelas. Kalau bahasa ilmiahnya kita perlu observasi kelas. Kita harus tahu gimana sih kondisi peserta didiknya. Oh, ada yang suka tidur, ada yang suka lari-lari, ada yang suka teriak-teriak, ada yang suka nggak mau diganggu temannya dan sebagainya. Nah, kita harus tahu karakteristik dari peserta didiknya. Bukan hanya sekedar kondisi psikomotoriknya tadi, kita juga perlu lihat kondisi kognitifnya. Mana sih ada anak yang lelet dan sebagainya. Sehingga kita perlu komunikasi sama guru yang mengajar. Contoh biasanya ada guru kelas. Saya kemarin tanya, Bu, di kelas ini mana sih peserta didik yang sulit banget untuk memahami? Saya sampaikan, ada Mas ini, ada ini sebelah sini Mas. Yang paling sulit ini Mas dia ini belum bisa menulis secara lancar. Padahal teman-teman yang lainnya udah lancar. Nah, kita harus tahu, oh ternyata gitu ya. Oke, observasi yang lainnya juga, kita harus tahu metode mana sih yang paling cocok untuk diterima sama peserta didik. Kadang itu kan ada peserta didik yang hanya dengan mendengar saja, itu sudah paham. Tapi kadang ada peserta didik yang harus dituliskan. Ada yang peserta didik yang perlu banget didampingi di kursinya. Kita harus tahu semua hal itu. Maka observasi kelas itu kita bukan hanya sekedar duduk lihat guru ngajar, bukan. Kita harus punya aktivitas mandiri pribadi, kita harus punya rasa ingin cari tahu gimana sih keadaan psikologisnya peserta didik kita, gimana sih keadaan kognitifnya peserta didik kita, gimana sih efektifnya, ada yang benar-benar kurang adab atau memang ada yang benar-benar beradab dan sebagainya. Kita harus tahu semua itu. Sehingga ketika sudah tahu observasi itu semuanya, maka dilanjutkan. Hari kedua di PLP saya itu kita menyusun metode pembelajaran yang paling cocok itu apa. Kita perlu media apa aja, kita butuh perangkat apa aja. Itu kita susun, kita persiapkan semuanya, langsung kita presentasi di sore hari kepada guru pamong. Itu dapat koreksi, perbaikan dan sebagainya. Baru di hari ketiga kita praktek. Hari keempatnya kita baru evaluasi pembelajaran kurangnya apa dan sebagainya. Nah, sehingga jawaban yang bisa saya berikan kepada Mbak Adinda tadi ketika ditanya dari peserta didik mana sih gimana caranya menjadikan peserta didik itu asik dan metode pembelajaran satu arah ya harus dengan cara tadi kita observasi keadaannya gimana, apa sih yang paling bikin menarik teman-teman peserta didik gitu loh. Kira-kira kalau peserta didik ini kita kasih iming-iming reward jajan itu mereka tertarik nggak? Ketika kita kasih iming-iming reward voucher tertarik nggak? Maksudnya anak-anak SD diwali kita nanti kalau bisa jawab pertanyaan Pak Guru kasih voucher pulsa 50.000 ya, mereka apa itu dan sebagainya, nggak cocok gitu loh. Sehingga kita juga harus tahu kondisi teman-teman itu loh. Ketika dibandingkan voucher 50.000 sama permen pentung 1, mereka lebih senang dapat permen pentung 1 gitu. Kadang ya ada anak yang nggak suka dikasih hadiah tapi mereka pengennya dipuji. Wah ternyata Budi ini pintar banget ya, ternyata udah bisa membaca dengan baik dan lancar. Maksudnya mereka cuma butuh appreciation itu aja, nggak pengen kayak dikasih jajan dan sebagainya. Sehingga kita harus tahu lah terkait hal tersebut. Mungkin cukup Mbak Dinda. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Kiki. Oke, terima kasih kepada materi Bang Kiki yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari tim kami. Mungkin di sini saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain yang berada di luar kelompok kami mungkin mau mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan tercepat ya karena waktunya sudah terbatas. Bisa raise hand? Oke, dipersilahkan kepada Mbak Adelu untuk memberikan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas ya. Baik, sebelumnya saya di sini terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Adelu Febila Kristanti, NIM 053, izin bertanya kepada Bang Kiki selaku pembicara pada hari ini, di mana apa sih contoh konkret dari sebuah keberhasilan pembelajaran satu arah yang
terkonteks sukses atau tidaknya gitu. Apa sih apa ciri-ciri berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran satu arah gitu. Terima kasih. Baik, bisa dipersilakan kepada Bang Kiki untuk menjawabnya langsung. Oke, baik, terima kasih Mbak Adilu. Jadi singkat saja, ini juga saya baru tahu ternyata meeting time-nya sudah bergerak. Jadi contoh konkretnya kalau di pembelajaran satu arah ini ada evaluasi pembelajaran di akhir atau penilaian sumatif dan sebagainya semacamnya lah. Itu yang menjadi tolak ukur utama dalam metode pembelajaran kita. Kita nggak boleh menilai dengan cara yang lainnya. Soalnya nanti setiap metode itu punya cara penilaian khusus. Gitu. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran satu arah ini ya pakai evaluasi pembelajaran. Sehingga entah soal, entah apa itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran one direction. Itu sih Kak, mungkin cukup. Oke, apakah Baik, sudah terima bisa kasih. menjawab? Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Caisa. Baiklah, Mbak Caisa. perkenalkan nama saya Rayhan Muhammad Purwanto. Saya ingin bertanya, bagaimana visi masa depan pembelajaran atau arah dalam era pendidikan modern menurut Bang Kiki? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Andin. Nah, pertanyaannya cukup menarik lagi nih. Gimana sih di pembelajaran masa depan ke depannya ini gimana? Menurut saya sejauh dari banyaknya Menteri Pendidikan Kemendikbud RI sampai hari ini, jujur saya apresiasi tinggi-tingginya kepada Pak tim yang berhasil memberikan inovasi, entah dari banyak orang kalangan yang menilai ini nggak cocok, ini nggak ada dan sebagainya. Cuman saya secara pribadi terima kasih Pak Nadiem sudah berani berinovasi, sudah berani membuat kita calon-calon guru, calon-calon pemerhati pendidikan untuk berani juga memberikan suatu kebijakan gitu. Sehingga gimana sih yang paling baik untuk kedepannya pembelajaran di masa depan? Ya maka jawaban saya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sehingga metode-metode pembelajaran yang sudah teman-teman ketahui itu suatu saat bakal tergeserkan dengan metode-metode pembelajaran yang baru dan didapatkan di lapangan. Mungkin kedepannya peserta didik itu sudah tidak ada dalam satu kelas. Mereka mungkin pendidikan hanya private. Mungkin mereka pendidikan kedepannya itu mereka tidak perlu ada interaksi secara sinkron seperti ini. Mereka cukup asinkronus. Mereka cukup melihat konten-konten video dan sebagainya. Kita nggak tahu. Sehingga ke depan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik seperti itu. Sehingga apa yang dengan peserta didik kita harus memenuhinya. Itulah yang diwujudkan oleh Pak Nadiem Makarim. Contohnya ketika kita ingin fokus di bidang ini ya maka ada bidang ini yang disediakan beliau, ada bidang ini yang disediakan beliau dan sebagainya. Itu sih Mas Royhan. Baik, selanjutnya kepada Baik, terima Mbak kasih. Caisa dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kesaria Pemenanda, NIM 189. Ingin bertanya, tadi kan kakak ada menyebutkan bahwa evaluasi dan umpan balik ya. Nah, bagaimana evaluasi dan umpan balik itu berperan dalam konteks pembelajaran satu arah? Dan bagaimana cara meningkatkan proses ini? Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait evaluasi dan juga umpan balik. Karena proses ini yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling menjadi penentu pembelajaran kita berhasil atau tidak. Sehingga gimana sih cara kita bisa mengoptimalkan proses tersebut? Maka yang terjadi sebelum pembelajaran adalah memang peserta didik itu setidaknya sudah membaca. Sehingga apa sih budaya yang bisa kita biasakan sebelum pembelajaran? Mungkin contoh pembelajaran hari ini bab ini ya, ayo dibaca bareng-bareng. Maksudnya bareng-bareng ini kita kasih waktu entah 5 menit dan sebagainya. Sehingga nanti ketika penjelasan oleh guru itu tinggal kita kasarannya mengulas seperti itu. Sehingga posisi evaluasi pembelajaran dan juga umpan balik itu bisa dicek peserta didik dengan baik dan benar. Sehingga kenapa kok bisa baik dan benar? Karena mereka sudah membaca literatur yang ada. Soalnya kalau mereka tanpa ada basic membaca, hanya mendengarkan dari guru saja, saya yakin 100% bakal banyak terjadi miss lah. Banyak banget evaluasi pembelajaran tidak sesuai, bakal banyak banget umpan balik yang belum bisa tersampaikan. Itu sih kalau dari saya Mbak Caisari. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam talk show sore hari ini. Mungkin kita akan menutup talk show pada sore hari ini ya. Kami dari tim kelompok 2 mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Kiki yang sudah meluangkan waktu untuk belajar dengan kita semua. Boleh minta reaction-nya teman-teman? Oke, baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.